Oke, di tutorial ini kita akan membahas cara pengoperasian Revit untuk struktur beton bertulang, dan untuk tutorialnya memiliki beberapa part ya. Dan untuk part pertama ini yang dibahas yaitu tentang bagaimana cara membuat tulangan atau rebar di balok. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Hardness Channel. Oke, langsung saja pilih template, metric structural template. Oke, nah sebelum pemodelan kita akan atur dulu pertama level. Untuk level, oke, misalkan 3 meter saja. Sini saya akan membuat strukturnya terlebih dahulu ya. Oke, diasumsikan kita memiliki struktur beton seperti ini, yaitu kolom dengan dimensi 30x30 dan juga balok yang berdimensi 30x45. Langkah pertama untuk pembuatan tulangan di Revit yaitu dengan cara kita membuat section view ya. Ini jika tidak memakai shortcut section, klik. Pastikan section berada di tengah si elemen, kemudian atur jangkauan dari si sectionnya, yaitu dengan cara klik dan drag si garis putus-putus. Misalkan di sini 1, kemudian di sini 1. Kita buka ya. Si section ini boleh di hiding, kemudian kita akan memperkecil skalanya. Nah, tips pertama dari saya yaitu untuk pembuatan tulangan balok, kita membuat suatu elemen referensi, yaitu bisa menggunakan DL, detail line ya, ataupun RP, ini ya shortcutnya, reference plane, untuk menandakan di mana jarak antara tumpuan dan lapangan ya, dimisalkan seperti itu. Oke, untuk contoh ini saya menggunakan reference plane. Kita atur, klik, kemudian ini misalkan diasumsikan 1 meter. Ya, untuk tumpuan diasumsikan 1 meter. Nanti rekan-rekan boleh disesuaikan atau dibikin standar ya di analisis untuk bentang dan tumpuan lapangan. Ini sebagai sampel, misalkan ini 100. Kemudian di sini untuk overlappingnya misalkan 200 cm. Ini pun sama 200 cm.
Kemudian untuk di sisi sampingnya kita mirror saja. Itu caranya, seleksi. Kemudian DM, draw mirror. Nah, jika sudah ada seperti ini, enak ya, kita jadi tahu di mana batas dari area untuk tumpuan dan lapangan. Dan ini untuk sampel saja, nanti bisa disesuaikan untuk jarak. Oke, selanjutnya pembuatan tulangan. Nah, sebelum pembuatan tulangan direkomendasikan kita harus mengatur rebar cover misalkan. Untuk mengatur rebar cover di Revit, masuk ke tab struktur. Kemudian di sini ada reinforcement. Di sini ada rebar cover setting. Nah, di sini terdapat beberapa bawaan. Dan sebagai sampel ini saya akan membuatnya custom. Misalkan ini custom rebar. Nanti kalian bisa membuatnya khusus, misalkan khusus untuk kolom, untuk balok. Saya akan hanya membuatnya satu saja misalkan. Kemudian untuk tebal si seribet betonnya misalkan diasumsikan 30 saja. Ini bisa disesuaikan ya nanti di standar. Oke, jika sudah, seleksi semua balok. Nah, di sini di struktural ada rebar cover, tinggal diatur saja ke cover yang telah kita bikin tadi. Nah, untuk kolom pun sama, misalkan saya akan atur ke custom. Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan melihat diameter tulangan yang ada di Revit template struktur metrik ini. Caranya itu buka ini rebar. Oke. Nah, untuk melihatnya di sini di properties. Nah, ini bawaan dari USA Metric. Untuk membuat custom, misalkan saya butuh diameter besi polos 8. Edit type, kemudian duplikat saja, misalkan diameter 8. Nah, ini untuk simbol ya, simbol diameter polos. Ada yang bertanya ya di grup. Caranya seperti ini. Kita menggunakan software pihak ketiga, bawaan Windows saja. Tulis ini open Windows, ketik karakter. Nah, di karakter map ini ada beberapa simbol. Untuk font bisa disesuaikan dengan yang diinginkan, terserah. Di sini bisa dipilih. Di sini saya akan memakai Arial saja. Kemudian untuk diameter pilih yang ini, yang kapital. Ini ada dua ya, ada yang kecil, ada yang besar. Pilih ini, klik, kemudian select, copy, kemudian Ctrl V. Nah, oke. Kemudian langsung saja, misalkan di sini ada subkategori, kemudian deformment, itu boleh di setting. Untuk kasus ini saya tidak. Kita akan menyeting bar diameter saja, akan disesuaikan yaitu 8 mili. Oke. Coba kita akan settingnya seperti ini dulu saja ya. Oke. Selanjutnya diasumsikan besi ulir ya, diameter 13. Ini tulis saja 13. Di oke kan dulu saja. Nah, jika sudah, atau misalkan satu lagi deh, 16 misalkan. Di 16. Oke. Nah, untuk pembuatan rebar atau penambahan di balok, caranya seleksi. Kemudian di sini ada rebar. Oke. Kita pilih 13. Kemudian di sini bisa diutak-atik ya. Misalkan kalian tidak seperti ini tampilannya, misalkan seperti ini. Nah, di sini di placement orientation
biasanya untuk section yang berada di tengah menggunakan ini parallel to work plane. Ini untuk tulangan utama kita akan simpan di sini, kemudian di sini. Kemudian kita akan rubah ini menjadi dari single ke fixed number 2. Yang ini pun fixed number 2. Nah. Jika sudah, selanjutnya kita menambahkan sengkang. Untuk sengkang di sini di rebar shape ya sudah ada bawaannya NT1. Kemudian kita pilih polos 8. Nah, untuk orientasi kita akan ubah ke vertical. Nah, ini ya si section yang kecil ini menandakan sambungannya. Misalkan seperti ini ke atas. Dan untuk layout rule maksimum pilih 100 untuk tumpuan. Ya, gak apa-apa, seperti ini dulu saja ditambahkan agar tidak terlalu detail ininya. Dari fine bisa ke medium, klik kemudian drag ke sisi sini tumpuan. Kemudian untuk menambahkan yang sama seperti ini tinggal di DM saja, draw mirror seperti ini. Dan untuk lapangan kita akan copy ke sini ke sini, kemudian drag samakan. Nah, kita akan merubah spacingnya jadi 200. Kemudian di sini kan terdapat double ya, double rebar. Caranya untuk menghilangkan double rebar, kita seleksi dulu. Nah, di sini ada checklist dari dua sisi ya. Pertama sisi kiri dan sisi kanan. Ini menandakan bahwa si sambungan ini ingin ada rebarnya atau tidak. Ini kita tidak akan masukkannya, yaitu unchecklist. Ini pun unchecklist. Nah, oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan rebar tambahan lagi. Kita pilih yang ini, kemudian paralel. Atau ini jangan dulu ya, ini nih kita akan bahas ini. Nah, graphic trick untuk menambahkan hook misalkan ya, menambahkan bekokan di sini itu bisa manual menggunakan edit sketch, kemudian tambahkan ya seperti ini, seperti itu, atau klik kemudian di sini nih di contraction, di properties ada hook at start, misalkan masukkan 90. Nah, dan untuk di sisi kanan masukannya di hook at end 90. Nah, bisa dilihat ya seperti itu. Kemudian ini pun kita akan masukkan misalkan hook 90 dan ini 90. Dan untuk hook ada pilihan ya, pertama ada 90 dan 180 derajat. Jika 180 derajat maka akan tertekuk seperti ini. Itu disesuaikan sesuai standar ya. Di sini sebagai contoh saya akan memakainya 90 degree saja. Oke, itu sudah. Kemudian untuk mengatur panjang si hook, caranya yaitu ini nih di override hook, kita checklist. Nah, jika di checklist maka ada ini bisa di edit. Contoh misalkan 150 dan ini pun yang sisi kanan oke 150. Nah, ya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan rebar tambahan. Rebar, kemudian pilih sketch rebar, klik. Nah, di sini kita akan buatnya ke overlap ini misalkan. Oke. Ini kita masukkan misalkan diameter 13 atau 16.
terserah ya, sesuai standar nanti rekan-rekan. Dan untuk hook ini bisa disetting seperti tadi. Coba kita di hook start. Nah, dan untuk ini pun bisa rekan-rekan itu di hook end-nya misalkan 180. Nah, untuk contoh kasus ini di hook end saya tidak akan memasukkannya. Oke. Kemudian kita lihat, sebelum kita lihat kita akan mengfullkan dulu. Ini dari single ke fixed number, misalkan 2 sebagai contoh. DM lagi, draw mirror. Sekarang untuk daerah bawah ini kita sketch rebar saja. Oke, pilih misalkan diameter 16 dari overlap ini ke sini. Atau jika ingin cepat, misalkan ini digambarnya seperti ini dulu, pilih ini nih, trim action multiple element. Saya sudah membuatkan shortcutnya itu TM sini sana. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengatur jarak di Revit tekniknya seperti ini nih. Misalkan ini ingin dirapatkan ke sini, caranya klik. Nah, di sini ada edit constraint, klik yang ingin dipindahkan, kemudian tujuan. Nah, seperti itu. Ini pun sama di sisi sini, klik. Nah, di sini tidak terdeteksi untuk area tengahnya, ke sini saja. Kemudian ini 13. Nah, seperti itu. Oke, step selanjutnya kita akan menambahkan section detail untuk melihat potongan dari si sengkang ini. SC, pilih detail. Nah, ini diatur untuk jarak view-nya. Kita buka. Nah, ini si crop region diatur. FN. Nah, ini rapat ya. Untuk mengatur agar tidak rapat seperti ini, klik. Bisa di view ini ataupun di section tadi. Coba kita akan atur di view ini. Kemudian ini edit constraint, klik tujuan, kemudian salah. Misalkan offset 15 atau 20 atau 25. Coba 30. Oke, 30 saja. Dan ini bisa digeser per individual seperti ini ya. Kemudian ini dari 2 misalkan ingin jadi 3, dipilih saja fix numbernya 3. Nah, kan otomatis. Ini pun sama. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengatur sengkang. Ini sengkang untuk tekukannya tidak sesuai dengan diameter bar yang ini. Untuk menyesuaikannya, triknya seperti ini. Kita seleksi, edit type. Nah, di hook length pertama kita akan otomatiskan dulu. Ini akan mengkalkulasi otomatis untuk panjang si over ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk merubah ini sesuai dengan diameter bar, ini nih setiru tie band diameter misalkan 13. Oke. Nah, seperti itu. Ini kita akan geser ke sini. Nah, ini pun
pun sama, misalkan offset dari sini kasih 15 saja sebagai contoh. Ini untuk tumpuan. Untuk membuat lapangan tinggal di copy saja section ininya, kita buka. Nah, ini area lapangannya. Di sini dari single ganti ke 2 misalkan, diameter 16. Ini bisa di hide si icon yang tidak diinginkan, kemudian ubah jadi misalkan 20. Ini pun sama, kita akan hide kemudian tinggal dirubah saja di section name-nya, detail item misalkan detail 0 menjadi ini tumpuan, kemudian ini lapangan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan merapikan dimensi. Coba ini kita akan ganti. Nah, untuk mengganti diklik, misalkan si headnya ingin di atas, ini saja si arrow ini. Kita akan ke atas kan, ini misalkan segini. Ini untuk ke bawah. DI untuk dimensi, ini full. Pertama grid, kemudian ini full. Kemudian di sini tumpuan, lapangan, dan tumpuan. Nah, sempat juga ada yang bertanya bagaimana cara menambahkan teks di dimensi. Nah, untuk menambahkan teks di dimensi itu pertama ada secara umumnya ada dua ya, ada dua cara. Itu bisa kita masukkan teks secara manual, teks masukkan misalkan ini tumpuan, kemudian simpan di sini, dan untuk merubah diameter di sini. Atau cara seperti ini nih, klik dimensi, klik si angka. Nah, di sini di dimension text ada refresh with text, kita pilih, tinggal diklik saja misalkan ini tumpuan. Oke, nah atau misalkan yang kecil saja, ini tumpuan, kemudian ini lapangan, dan ini pun tumpuan. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi dimensi sebagai dimensi real, di real angka. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk menambahkan tag ya, tag dari rebar ini, pertama masuk ke annotate. Nah, di sini pertama bisa menggunakan tag by kategori ya, ataupun ini nih multi rebar. Di sini ada dua pilihan, pilih yang mana saja. Misalkan ini like multi, klik misalkan seperti ini. Nah ya, kita akan tambahkan misalkan ini ke sini. Dan untuk mengatur ini berbentuk family ya, family terpisah. Di sini pertama jumlah, kemudian diameter, dan ini nomor si rebarnya di schedule. Untuk merubahnya klik edit type. Nah, di sini di tag family ada beberapa family bawaan. Sebagai contoh kita akan memilihnya ini quantity, type spacing, dan number to line. Oke. Nah,
Untuk mengatur ini agar bisa digeser-geser, tab. Nah, dan untuk mengatur ini agar tidak terlihat full, misalkan kita agar tidak pusing, cara mengaturnya klik. Nah, di sini di presentation ada show all, kemudian ada show first and last, ada show middle, atau select custom, ini mau di mana. Sebagai kasus ini first and last saja. Nah, maka akan terlihatnya itu di awal dan akhir. Dan ini pun sama, misalkan ini pun sama. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk menambahkan ke sheet tinggal masukkan saja misalkan A1 metrik. Pertama level 1 misalkan ini 50. Ini level 2 pun 50. Kemudian masukkan dimensi misalkan sebagai pelengkap. Level 1 pun sama. Oh, ini sudah level 1. Ini level 1, ini level 2. Kemudian untuk menambahkan tag all, cari struktural, misalnya framing, oke. Nah, yang lantai 1 misalkan kolom, struktural, kolom, oke. Nah, masukkan section. Ini bisa dirapihkan ya nanti. Dan untuk detail item pun bisa dimasukkan di sini, tumpuan dan lapangan. Ini misalkan 5 atau 10. Ini pun sama 10, misalkan ini A1 ya, besar kertasnya jadi kecil seperti ini. Nah, untuk pengeditan pun bisa di sini pun bisa ya, di sheet view jika sudah kita rapihkan seperti ini. Misalkan ini untuk 3D. Ya, pengeditan pun bisa di sini. Oke, kita lanjut. Di section ini kita sudah membuat tumpuan dan lapangan. Kita lihat di 3D view. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan si rebar yang telah kita bikin. Ini kan tidak terlihat ya. Cara untuk melihat pertama bisa ke wireframe. Ini wireframe mode. Nah, ini terlihat. Ataupun bisa kita pilih misalkan yang saya edit ini consistent color. Seleksi, filter, pilih hanya rebar.
Kemudian di sini nih di view visibility, cari sesuai dengan ini yang kita buka 3D. Oke. Nah, maka akan terlihat. Selanjutnya, jika misalkan ini tipikal atau sama diameternya, simetris, caranya tinggal kita copy saja. CO, kemudian drag ke sini. Kita lihat di 3D. Nah, ini solid, ini hanya garis. Di sini saya kebetulan sudah menginstal plugin ya. Di plugin ini tinggal kita klik show obscure, maka semua akan berbentuk solid. Nah, seperti itu. Selanjutnya di lapangan kita akan menambahkan detail, misalkan pertama masukkan dimensi, kemudian TG untuk tag bagi kategori. Nah, untuk TG ini ada dua peraturan. Pertama attach end, ini biasanya agak sulit diatur. Nah, di sini ada free end. Untuk free end bisa kita leluasa diaturnya. Sekarang pertama rebar di sini, kemudian ini, kemudian ini, dan ini. Dan untuk mengganti tinggal seleksi semua, kemudian pilih misalkan quantity to line. Yang ini pun baloknya misalkan. Kemudian tumpuan pun sama, masukkan dimensi misalkan. Dan untuk balok pun bisa tambahkan. Nah, seperti itu ya. Begitupun untuk pembuatan rebar di BIM ini, silahkan kalian praktek. Tinggal dibuka, kemudian seperti tadi ditambahkan referensi, kemudian tambahkan rebar ya, seperti itu. Oke, untuk part 1 ini cukup di sini. Nanti di part selanjutnya kita akan menambahkan rebar untuk kolom, dan di part terakhir yaitu menambahkan rebar di footplate fondasi. Oke, selamat belajar.